Terpergok residivis narkoba curi motor angkutan galon. Pemerintah targetkan 1,45 juta sambungan jaringan gas. ...150 peneliti BRIN pamerkan produk unggulan ke Prabowo. Trump klaim Iran ajak Amerika Serikat lanjutkan perundingan. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik dari tanah air dan mancanegara. Bersama saya Sally Sregar, ini dia menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana 9 aktivis Indonesia mengajukan laporan pidana terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan penculikan, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenangnya saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza. Salah satu aktivis Global Sumut Flotilla sekaligus jurnalis Republika, Bambang Noroyono, mengaku dirinya dan relawan lain ditangkap pasukan Israel setelah kapal mereka dicegat di perairan internasional saat membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Menurut pengakuannya, para relawan ditahan di ruangan berukuran kecil yang diisi lebih dari 10 orang, serta berulang kali dipindahkan ke berbagai ruangan selama masa penahanan. Tapi kalau yang di penjara teroris, ya itu memang benar-benar penjara, gitu. Memang benar-benar penjara teror, memang benar-benar sel penjara, gitu. Ukurannya kecil, kita di situ dimasukkan mungkin ada belasan orang, ukurannya mungkin cuma 3x3, gitu. Ada belasan orang ditumpuk di situ, dia. Kemudian kita dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, pindah-pindah ruangan, gitu. Kalau yang di penjara teroris itu. Bambang juga menyebut adanya perlakuan yang merendahkan martabat, termasuk pemeriksaan fisik secara intensif dan pemaksaan melepas seluruh pakaian saat proses pemeriksaan. Ia menyebut perlakuan itu terjadi berulang kali dan merupakan pengalaman yang sulit dilupakan. Memegang alat kelamin, gitu kan, memegang alat kelamin, kemudian memeriksanya, gitu, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga menertawakannya, karena memang ada fase kita memang benar-benar ditelanjangi. Di beberapa fase itu memang kita ada perintah untuk melepaskan seluruh pakaian, minimal ada 3 kali lah, gitu. Dan di fase terakhir ketika di penjara teroris itu, nah itu mungkin yang paling parah, gitu. Bukan hanya ditelanjangi, tapi mungkin disentuh, dipegang, bahkan ditarik, gitu, ditertawakan, gitu. Meski demikian, ia menegaskan fokus utama misi tersebut tetap untuk menaruh perhatian pada penderitaan warga sipil Palestina di Gaza. Jadi iya, kita memang mengalami banyak kekerasan, gitu. Banyak kekerasan, banyak hal-hal yang memang itu sulit dilupakan sebenarnya, gitu. Tapi kita itu semaksimal mungkin untuk menyimpan itu atau untuk tidak terlalu membicarakan itu, karena kita itu melakukan itu ya demi masyarakat di Gaza, gitu, demi masyarakat di Palestina. Jadi seharusnya yang menjadi fokus utama soal misi ini itu adalah masyarakat di Gaza. Laporan pidana itu diserahkan ke Kejaksaan Agung pada 29 Juli. Kuasa hukum para aktivis menyatakan laporan itu menyebut pihak militer Israel dan sejumlah pejabat pemerintah bertanggung jawab atas dugaan kekerasan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, serta pencegatan kapal sipil di perairan internasional. Tim kuasa hukum mendesak pemerintah Indonesia menerapkan prinsip yurisdiksi universal untuk menindaklanjuti perkara terkait. Kami di Temis Indonesia mendampingi teman-teman Sumut Flotilla, aktivis Sumut Flotilla yang berasal dari Indonesia atas kekerasan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang serta penyergapan mereka di laut internasional oleh tentara-tentara Israel yang diperintahkan oleh rezim Israel, termasuk tentunya pimpinan pucuk mereka Benjamin Netanyahu. Nah, prinsip yang paling penting dari yurisdiksi universal itu adalah pelaku kejahatan internasional dia tidak bebas bergerak kemana-mana
Karena negara-negara, dan kita berharap Indonesia juga ambil bagian di sini, sudah mengeluarkan kartu merah, surat perintah penangkapan. Kalau dia memasuki wilayah Indonesia, nah itu bisa dilakukan. Termasuk juga ke kabinet dan tentara-tentaranya begitu. Sementara itu pihak Israel membantah seluruh tuduhan dan menyatakan tidak ada dasar faktual yang mendukung klaim tersebut. Di sisi lain, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC pada November 2024 telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait konflik di Gaza. Israel menolak tuduhan tersebut dan membantah yurisdiksi mahkamah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Piramid, Bondowoso. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara proses evakuasi terkendala medan yang curam dan beresiko. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap 2 pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso. Sekitar pukul 12:13 siang, kedua korban berhasil ditemukan di dasar tebing pada kedalaman sekitar 60 meter dari permukiman dengan kondisi sudah meninggal dunia. Setelah penemuan korban, tim SAR gabungan segera melakukan proses evakuasi. Namun hingga sore hari evakuasi belum dapat diselesaikan karena kondisi medan yang sangat curam, area kerja yang sempit serta faktor cuaca dan berkurangnya pencahayaan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Menurutnya keselamatan personel tetap menjadi prioritas sehingga proses evakuasi dilanjutkan pada hari berikutnya. Kedua korban diketahui bernama Malia Vinda, 51 tahun, warga Surabaya, dan Irfan Nasrul Laili, 35 tahun, seorang pemandu asal Kabupaten Bondowoso. Operasi SAR melibatkan berbagai unsur, mulai dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, PMI, Brimob, relawan SAR, komunitas pecinta alam hingga masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 4 nelayan asal Lempasing, Teluk Betung, Bandar Lampung yang terombang-ambing di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Seluruh korban ditemukan dalam keadaan selamat. 4 nelayan asal Lempasing, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung berhasil diselamatkan tim SAR gabungan setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin di perairan Krakatau. Keempatnya ditemukan dalam kondisi selamat usai sempat terombang-ambing selama beberapa jam di laut. Usai ditemukan, para nelayan dievakuasi menuju Pulau Krakatau Besar untuk berlindung sembari menunggu cuaca membaik. Diketahui peristiwa itu bermula saat kapal yang membawa 4 nelayan tersebut mengalami kerusakan mesin sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat pada Selasa 4 Agustus 2026. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan pulang menuju Teluk Betung setelah melaut di sekitaran perairan Krakatau. 4 nelayan yang selamat masing-masing bernama Najibur Rahman 35 tahun, Arman 60 tahun, Saiful Bahari 40 tahun, dan Marlon 40 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah 4 hari pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban hilang akibat tabrakan 2 longboat di perairan Pulau Tali Abu. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke darat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Teddy Mpesa 46 tahun, nelayan asal Takalar yang hilang akibat tabrakan 2 unit longboat di perairan antara Pulau Kabihu dan Pulau Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada hari keempat operasi, pencarian diawali dengan briefing untuk menentukan strategi penyisiran. Sekitar pukul 9:38 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan di sekitar lokasi pencarian dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menggunakan rigid inflatable boat milik SAR dan longboat warga menuju desa Tanjung Una untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Kecelakaan terjadi pada 30 Juli 2026 saat 2 unit longboat fiber bertabrakan di perairan desa Mbono, Kecamatan Taliabu Timur. 2 nelayan terjatuh ke laut, 1 korban berhasil diselamatkan, sedangkan 1 korban lainnya dinyatakan hilang. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, evakuasi seorang nenek lanjut usia yang tercebur di Sumur Wonogiri berlangsung menegangkan pada Rabu 5 Agustus 2026. Berkat kerjasama seluruh petugas, korban berhasil dievakuasi dari dalam sumur dalam keadaan selamat. Sebuah tongkat yang tergeletak di samping sumur menjadi petunjuk penting yang menyelamatkan nyawa seorang lanjut usia di Dusun Dungrejo, RT 2 RW 10, Desa Maju, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada Rabu 5 Agustus 2026. Berkat kejelian warga dan respon cepat aparat gabungan, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup setelah tercebur ke dalam sumur. Korban diketahui bernama Karsi, 79 tahun, seorang petani warga Desa Manjung. Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan segera dilaporkan ke Polsek Wonogiri kota sekitar pada pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi, awalnya seorang warga merasa ada yang tidak biasa ketika melihat tongkat yang sehari-hari digunakan Karsi berada di samping sumur belakang rumah tetangganya. Rasa penasaran mendorong warga mendekati lokasi untuk memastikan keadaan. Benar saja, saat melihat ke dalam sumur, warga mendapati Karsi masih berada di dasar sumur dalam kondisi hidup dan masih menunjukkan tanda-tanda bergerak. Tanpa menunggu lama, warga segera meminta pertolongan dan menghubungi aparat kepolisian. Koordinasi yang cepat membuat proses penyelamatan dapat dilakukan sesegera mungkin. Petugas bekerjasama mengevakuasi korban dari dalam sumur dengan penuh kehati-hatian, mengingat usia korban yang sudah lanjut dan kondisi fisiknya yang lemah. Setelah berhasil diangkat ke permukaan, tim medis langsung melakukan pemeriksaan awal. Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka sobek sekitar 5 cm pada lutut kiri serta kondisi tubuh yang lemas akibat insiden tersebut. Selanjutnya, korban segera dibawa ke Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga proses evakuasi selesai, korban belum dapat dimintai keterangan karena kondisi kesehatannya masih lemah dan membutuhkan perawatan intensif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda rumah warga di Jalan Srikaya, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis 6 Agustus 2026 pagi. Besarnya kobaran api sempat membuat warga sekitar panik. Api berkobar hebat membakar satu rumah warga di Jalan Srikaya, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis 6 Agustus 2026 pagi. Warga panik dan berhamburan keluar rumah guna menyelamatkan diri. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini diduga kuat akibat konsleting listrik. Akses jalan yang sempit menuju titik lokasi membuat petugas Gul Karmat kesulitan memadamkan api. Kebakaran di RT 08 sama RT 04 RW 06 Jalan Srikaya dalam. Ini kejadiannya kalau nggak salah saya dengar korsleting listrik. Ada terima berita Jaya 65 di Jalan Srikaya, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman. Pukul 4.21 yang terbakar adalah rumah tinggal. Luasan kira-kira 100 meter persegi. Kita mengerahkan 15 unit, 75 personil. Nah, kendala kita di sini adalah akses ya. Akses masuk ini untuk unit besar tidak bisa, jadi kita harus menggunakan unit yang kecil. Peristiwa ini tak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda sebuah proyek gedung 5 lantai di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk memudahkan pergerakan armada pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini, pemirsa, satu petugas damkar mengalami sesak napas. Kebakaran hebat disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi di sebuah bangunan proyek ruko berlantai 5 di Ruko Sentral Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat. Sudin Gul Karmat Jakarta Pusat mengerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran dengan 70 personel untuk mengendalikan kobaran api dan mencegah kebakaran meluas ke area sekitar. Hingga menjelang malam, proses pendinginan dan penyedotan asap masih terus dilakukan. Kobaran api sempat membesar hingga menyambar bangunan di lantai atas. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian ditutup sementara untuk mempermudah ruang gerak armada pemadam.
Akses kendaraan dari arah Taman Ismail Marzuki atau TIM menuju stasiun Cikini ditutup dan dialihkan berbelok ke Jalan Cikini 4. Hingga kini belum ada laporan terkait korban dan penyebab kebakaran. Namun, 1 orang petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami sesak napas akibat menghirup asap. Petugas langsung mendapat pertolongan medis darurat dari tim PMI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. 2 orang pelaku masuk pagar rumah dan mencuri sepeda motor yang terparkir di dalam teras. Inilah rekaman CCTV detik-detik pencurian sepeda motor pada Jumat 31 Agustus 2026 subuh di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. 2 orang pelaku yang salah satunya mengenakan atribut ojek online masuk pagar rumah korban. Pemilik motor mengatakan sepeda motornya raib dalam hitungan menit. Pelaku mengeluarkan sepeda motor dari dalam teras dan kabur dengan cara didorong. Kejadiannya sih subuh jam 4:56. 4:56 kejadiannya subuh. Mereka kan langsung parkir tuh dari arah sana, langsung putar balik. Lalu mereka membuka garasi ini pelan-pelan dan si baju Grab masuk, keluar lagi, yang mengeluarkan motor yang pakai sweater hitam. Korban melaporkan kejadian ke pihak kepolisian setempat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang residivis kasus narkoba kembali berurusan dengan polisi setelah gagal mencuri sepeda motor untuk angkutan galon di Jalan Jepang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berhasil ditangkap warga usai aksinya dipergoki korban. Seorang residivis pencurian sepeda motor ditangkap warga usai kepergok mencuri sepeda motor milik pengusaha air isi ulang galon di Jalan Jepang, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Pelaku bernama Irawan ini diamankan bersama barang bukti dan diserahkan ke Polsek Sako guna proses penyelidikan. Aksi pencurian ini terjadi saat motor terparkir di halaman depot. Saat itu pelaku yang merusak kunci kontak dan berusaha menyalakan sepeda motor terpergok korban hingga akhirnya tertangkap warga. Kapolsek Sako Kompol Makmun Nartawinata mengatakan pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang pernah menjalani hukuman di Pagar Alam selama 7 tahun. Pelaku berdalih sepeda motor hasil curian ini rencananya akan dijadikan becak motor. Amankan pelaku curanmor, yang mana pelaku curanmor ini TKP-nya di Jalan Jepang dekat depot air minum Putra Sako. Jadi korban ini datang ke depot air minum dengan memarkirkan motornya dalam keadaan terkunci stang, dan korban masuk ke depot air dan tiba-tiba dia mendengar motornya hidup. Motornya hidup, sudah berjalan itu dikendarai berapa meter dari situ, dia mengejar pelaku yang mengambil motornya berinisial I. Jadi terjadilah tarik menarik antara pelaku dengan korban sehingga korbannya berteriak bahwa motornya diambil, maling begitu. Jadi warga yang di sekitar TKP membantu korban sehingga bisa diamankan oleh korban dan massa di sana. Saat ini pelaku ditahan di Polsek Sako. Petugas masih melakukan pengembangan dan memburu 1 pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian tas berisi barang berharga di Masjid kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik dengan berpura-pura sebagai jemaah masjid. Seorang pria terekam kamera CCTV mengambil tas milik jamaah di Masjid Nurul Iman, Jalan Antena 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang menyamar sebagai jamaah dengan santai membawa lari tas berisi barang berharga milik seorang jamaah.
Kusno, pengurus masjid, mengatakan peristiwa ini terjadi setelah sholat zuhur dan selesai menggelar sholat jenazah. Saat itu pemilik tas menaruh tas di tangga sembari memakai sepatu. Memang betul ada pencurian tas setelah sholat jenazah. Satu orang, dia pakai sarung, pakai baju koko juga. Satu orang sibuk orang habis sholat jenazah, sibuk berwudu, dia kesempatan untuk ngambil. Keluar mas, keluar sini. Tidak ada CCTV itu warga luar dia. Dia sering tidur di sini, beberapa hari yang lalu tidur di sini. Setelah ngambil itu hilang, sampai sekarang nggak ada lagi. Aksi pencurian di Masjid Nurul Iman bukan kali pertama terjadi. Uang di dalam kotak amal pun kerap hilang. Kasus pencurian ini dilaporkan ke Polsek Kebayoran Baru. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengungkap home industri pembuatan narkoba mengandung etomidet jenis vape getar di kawasan Desa Seimencirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Pengungkapan home industry pot getar narkoba ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang tersangka yang diduga pengedar oleh BNN Sumatera Utara beberapa pekan lalu. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi, mengatakan petugas melakukan pengembangan dengan cara penggeledahan di salah satu rumah yang diduga dijadikan pabrik peracik vape mengandung narkoba. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan berbagai barang bukti berupa bahan baku etomidate, nikotin, perasa pipet, timbangan, serta cartridge yang disembunyikan di belakang rumah. Selain menyita barang bukti, petugas juga mengamankan 5 orang saksi untuk dimintai keterangan. Yaitu kami diinformasikan ke masyarakat bahwa ada barang yang mencurigai di suatu tempat, ya, di belakang rumah. Kemudian kami dengan disaksikan oleh kepala lingkungan dan kemudian yang pemilik lahan datang ke TKP. Dan akhirnya ditemukanlah barang-barang ini di belakang rumah. Dengan kemasan itu ya, ada kemasannya, terbungkus itu ceritanya. Itulah yang kami kembangkan. Dari peristiwa ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang. Ya, 5 orang yang kami periksa, yang kami periksa termasuk dengan peran-peran yang bersangkutan. Bahan baku narkoba mengandung etomidate diduga berasal dari Kamboja. Hingga saat ini kasus masih dalam pengembangan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 7 siswa Sekolah Rakyat Makassar borong prestasi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga atau Jargas sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Hingga tahun 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 1,45 juta sambungan rumah untuk menyediakan energi yang lebih bersih, aman, dan efisien bagi masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan, pembangunan Jargas periode 2025 hingga 2029 ditargetkan mencapai 1,45 juta sambungan rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 600.000 sambungan akan dibiayai melalui APBN. Kemudian 350.000 sambungan melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Serta 500.000 sambungan melalui investasi badan usaha milik negara. Pada tahun 2025, pembangunan ditargetkan mencapai 100.000 sambungan melalui pendanaan BUMN. Sementara pada tahun 2026 ditargetkan terbangun 300.000 sambungan yang terdiri dari 150.000 melalui APBN, 50.000 melalui KPBU, dan 100.000 melalui investasi BUMN. Adapun pada tahun 2027 hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan masing-masing 350.000 sambungan rumah per tahun, dengan komposisi 150.000 dari APBN, 100.000 melalui KPBU, dan 100.000 dari investasi BUMN.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan mencapai sekitar 10 juta rupiah untuk setiap sambungan rumah. Meski demikian, nilai tersebut akan disesuaikan dengan perencanaan teknis, kondisi lapangan, lokasi pembangunan dan hasil pengadaan. Secara total, pembangunan Jargas tahun 2025 hingga 2029 diproyeksikan mencapai 1.450.000 SR dengan rincian 600.000 SR melalui APBN, 350.000 SR melalui KPBU, dan 500.000 SR dari investasi BUMN. Kebutuhan anggaran pembangunan dihitung berdasarkan pendekatan rule of thumb sebesar 10 juta rupiah per sambungan rumah atau SR yang akan menyesuaikan hasil perencanaan teknis, kondisi lapangan, lokasi pembangunan, serta hasil pengadaan. Hingga 3 Agustus 2026, realisasi pembangunan Jargas periode 2025 hingga 2026 ditargetkan mencapai 119.379 sambungan rumah di 15 kabupaten dan kota. Saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap penyelesaian konstruksi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan seluruh personil Taruna Bakti Nusantara beserta pendamping telah berada di lokasi penugasan masing-masing. Hal itu disampaikan Mensos saat meninjau pelaksanaan program Taruna Bakti Nusantara dan masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Gresik. Lebih dari 1.000 personel Taruna Bakti Nusantara dari TNI dan Polri mulai mendampingi siswa sekolah rakyat di berbagai daerah. Sebagai kakak asuh, kehadiran mereka untuk mengajarkan para siswa hidup disiplin dan mandiri. Mensos menuturkan bahwa pembinaan yang dilakukan Taruna Bakti Nusantara tidak berorientasi pada pelatihan militer, melainkan pembentukan kebiasaan hidup yang tertib dan mandiri. Mensos menilai proses pelaksanaan tugas Taruna Bakti Nusantara yang dimulai bersamaan dengan MPLS berjalan baik meskipun masih diwarnai masa adaptasi bagi guru, tenaga kependidikan maupun siswa terhadap sistem pendidikan berasrama dan fasilitas sekolah yang sebagian masih dalam tahap penyempurnaan. Dalam momen itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf pun turut berinteraksi dengan para siswa mulai dari berbincang, makan bersama, kuis kebangsaan, dan bernyanyi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 7 siswa SRMA 26 Makassar menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali dalam sejumlah kompetisi akademik tingkat nasional dan provinsi. Keberhasilan ini pemirsa menjadi bukti pembinaan yang konsisten dan kesempatan belajar yang setara mampu melahirkan peserta didik berprestasi. Para siswa berhasil membawa pulang medali emas dan perak pada berbagai bidang, mulai dari matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah hingga sosiologi. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pembinaan yang konsisten dan kesempatan belajar yang setara mampu melahirkan peserta didik berprestasi. Wali Asrama SRMA 26 Makassar, Habibi, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian para siswa. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil dari kerja keras para peserta didik yang didampingi guru, wali asuh dan wali asrama selama proses belajar. Keberhasilan para siswa juga tidak lepas dari peran guru dalam memberikan pendampingan di luar jam pelajaran. Guru Matematika SRMA 26 Makassar, Kiki Novitasari mengatakan, dirinya berupaya mengubah anggapan matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dengan mengajak siswa memahami konsep melalui proses berpikir kritis. Para siswa mengaku keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan para guru, wali asuh dan wali asrama yang terus memberikan motivasi selama mengikuti pembinaan. Mereka berharap pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Bagi SRMA 26 Makassar, deretan prestasi tersebut bukan hanya tentang raihan medali, tetapi juga menjadi bukti pendidikan yang inklusif, pembinaan yang berkelanjutan serta semangat pantang menyerah mampu membentuk generasi muda yang percaya diri dan siap bersaing di tingkat nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mendorong pembentukan koperasi syariah di lingkungan wanita pengusaha muslimah Indonesia. Hal ini dinilai bisa jadi wadah pengembangan usaha anggota serta memperluas akses permodalan masyarakat.
Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono membuka pelatihan koperasi syariah yang digelar DPP WPMI atau Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia di Jakarta. Dalam momen tersebut, Menkop menyatakan pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku usaha perempuan yang tergabung dalam WPMI untuk naik kelas melalui wadah koperasi. Lebih lanjut, Menkop menilai bahwa koperasi syariah perempuan juga dapat jadi alternatif akses pembiayaan bagi masyarakat, serta sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjol dan rentenir. Dan apresiasi kepada wanita pengusaha muslimah Indonesia yang telah menginisiasi kegiatan ini tadi, Bu Ketum. Saya senang sekali Ibu tadi menyatakan acara hari ini sebagai titik awal sebuah gerakan. Nah ini yang kuning-kuning ini, jadi di Kementerian Koperasi ini juga ada DPP yang menurut pendapat kami juga harus kolaborasi juga dengan KPDK supaya nanti koperasi di lingkungan Kementerian Koperasi ini juga bisa berkembang menjadi lebih baik juga dan bisa kerjasama juga dengan wanita pengusaha muslim Indonesia. Menurut pendapat saya perlu untuk ditindaklanjuti ini Bu Wamen supaya antara DWP, karena ini kan perempuan juga, jadi kalau bisa DWP-nya juga jadi pengusaha. Menkop berharap semakin banyak perempuan Indonesia yang tidak hanya berperan sebagai penggerak organisasi, tetapi juga menjadi pelaku usaha yang tangguh melalui koperasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Indonesia Diaspora Network Global atau IDN Global menjajaki kerjasama dalam mempromosikan pariwisata Indonesia. Menurut Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, diaspora adalah garda terdepan dalam mendukung beragam program prioritas Kementerian Pariwisata. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menerima kunjungan dari Indonesian Diaspora Network Global atau IDN Global di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Pertemuan ini sekaligus menjadi momen apresiasi atas 14 tahun Gerakan Diaspora Indonesia. Menpar menyebut jaringan diaspora yang tersebar di seluruh belahan dunia merupakan aset diplomasi dan ekonomi yang sangat berharga. Menurutnya, diaspora bukan sekadar warga negara yang tinggal di luar negeri, melainkan garis terdepan dalam mempromosikan pariwisata Indonesia. Mulai dari memperkenalkan kekayaan gastronomi, mengenakan wastra batik dan tenun, hingga mempromosikan destinasi Nusantara di media sosial maupun komunitas lokal setempat. Maka dari itu pertemuan itu menjadi ajang untuk menjajaki berbagai peluang kerjasama dan menggabungkan misi guna mendorong beragam program prioritas Kementerian Pariwisata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, persoalan sampah di Kota Makassar menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup menanggapi polemik penerapan pemilahan sampah Kota Makassar yang mulai diberlakukan secara masif dan menegaskan langkah tersebut sudah berada pada arah yang tepat. Kebijakan pemerintah Kota Makassar yang mulai mendorong pemilahan sampah dari rumah sumber, ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, sebagai langkah yang tepat. Dukungan tersebut disampaikan Jumhur saat meninjau langsung progres pembenahan TPA Tamangapa ke sanitary landfill di Kecamatan Manggala bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Rabu 5 Agustus 2026. Permintaan kita dari KLH kepada pemerintah Kota Makassar sudah dilakukan dengan baik. Kira-kira sudah mencapai lebih dari 90% harapan yang kita inginkan. Dan sekarang tinggal sedikit lagi, pertama dilakukan semacam blocking untuk kalau ada hujan air limbahnya itu nggak nyebar tapi langsung masuk ke yang sudah dipersiapkan itu. Saya rasa sih ini satu contoh yang baik bagi kota-kota lain kalau punya niat memang ternyata bisa gitu ya. Diuruk pakai tanah, ditutup pakai bioplastik atau biomembran, dan masyarakat tidak lagi mencium bau yang seperti sebelumnya kira-kira. Nah, yang terakhir juga ada gas metan yang bisa dimanfaatkan kan. Tadi kelihatan di beberapa tempat sudah disalurkan ke perumahan, dan itu ya alhamdulillah bisa mengurangi beban masyarakat juga kalau bisa minum yang sementara ini gratis ya nggak apa-apa lah. Jumhur menyatakan pemilahan sampah dari sumber atau hulu merupakan pola ideal dalam pengelolaan sampah. Terlebih setelah TPA Tamangapa tidak lagi menerapkan sistem open dumping sesuai arahan pemerintah pusat. Menurutnya, TPA seharusnya hanya menampung sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi.
Karena itu proses pemilahan dan pengelolaan sampah di hulu perlu diperkuat, sejalan dengan upaya yang tengah diterapkan pemerintah Kota Makassar saat ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong peningkatan produksi udang nasional melalui pengembangan tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Kebumen, Jawa Tengah. Kawasan tersebut dikembangkan sebagai model percontohan tambak udang modern terbesar di Indonesia. Juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Ayu Rahmawati menyatakan, BUBK Kebumen menjadi salah satu program unggulan KKP untuk meningkatkan produksi udang nasional secara berkelanjutan. Menurutnya, udang masih jadi salah satu komoditas ekspor perikanan terbesar dan andalan Indonesia di pasar global. Kawasan budidaya tersebut dibangun di atas lahan tambak yang sebelumnya tidak lagi produktif. KKP kemudian mengembangkannya menjadi tambak modern seluas 100 hektar. Saat ini, sekitar 24 hektar kolam efektif telah beroperasi dengan 139 petak produksi. Pada panen kedua siklus ke-8, sebanyak 37 petak berhasil dipanen dengan total produksi sekitar 75 ton. Sementara panen tahap akhir yang dilaksanakan pada akhir Juli 2026 mencapai estimasi 90 ton dari 70 petak. Dengan demikian, total produksi siklus ke-8 diperkirakan mencapai sekitar 254,5 ton. Selain meningkatkan produksi udang nasional, BUBK Kebumen juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hingga kini, kawasan tersebut telah menyerap 645 tenaga kerja lokal yang terdiri dari 145 pekerja tetap dan 500 pekerja harian lepas. Indonesia punya tambak udang terbesar di Kebumen. Diresmikan sejak Maret 2023 dengan luas lahan sebesar 100 hektar, BUBK Kebumen saat ini memiliki 24 hektar kolam efektif dengan 139 petak produksi. Dulunya lahan ini merupakan tambak udang yang sudah tidak produktif. Lalu KKP membangun BUBK Kebumen sebagai modeling budidaya udang dan meningkatkan produksi udang nasional berkualitas ekspor. Dan perlu kalian tahu, salah satu ekspor produk perikanan terbesar di Indonesia adalah udang. Saat ini BUBK Kebumen sudah memasuki siklus panen ke-8. Dan di akhir siklus ke-8 ini, produksi udang diproyeksikan mencapai sekitar 254,5 ton. Lalu pada 11 Juli kemarin, BUBK memulai siklus ke-9 dengan menebar 10,24 juta benur di 32 petak tambak. Seluruh proses budidaya menerapkan cara budidaya ikan yang baik atau CPIB, mulai dari pengelolaan kualitas air, biosecurity, hingga keamanan pangan. Selain menghasilkan udang, BUBK juga telah menyerap sekitar 645 tenaga kerja lokal. Operasional tambak modern ini juga mendorong tumbuhnya berbagai usaha pendukung, seperti warung makan, toko kebutuhan harian, penyedia sarana produksi tambak, jasa transportasi, hingga usaha penginapan di sekitar kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN kepada Presiden Prabowo Subianto. PPHN tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi produk hukum yang menghasilkan konsep yang mengikat. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan pembahasan mengenai pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang merupakan mandat dari kepemimpinan MPR pada 2019. Konsep pokok-pokok haluan negara tersebut kini telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 3 Agustus lalu. Diharapkan PPHN nantinya bisa menjadi produk hukum yang mengikat ke depannya. Selain itu, pembahasan PPHN juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian kita juga tadi membahas tentang pokok-pokok haluan negara yang naskahnya sudah kita serahkan kepada Presiden. Sebagai sebuah konsep, ini adalah sesuatu yang mengembirakan karena pokok-pokok haluan negara itu dibahas sudah cukup lama dan ini menjadi amanat dari kepemimpinan MPR tahun 2019 sampai 2024 dan selesai pada periode sekarang. Kami serahkan konsep itu pada saat kami bertemu dengan Presiden tanggal 3 Agustus yang kemarin. Dan dalam penjelasan itu sudah kami sampaikan kepada kawan-kawan prinsip Presiden menerima pokok-pokok itu dengan baik dan mengharapkan agar ini segera menjadi sebuah produk hukum. Perdebatan dan pembicaraan dalam rapat gabungan tadi adalah tentang produk hukum apa yang bisa digunakan untuk menetapkan haluan negara ini sebagai sebuah produk yang mengikat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Abin, Simpo TV melaporkan.
Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris menyayangkan atas kejadian tenaga kesehatan yang menghina pasien BPJS dikarenakan mengeluh menunggu rawat kamar inap selama 8 jam. Charles meminta agar nakes nirempati tersebut dapat diberikan sanksi etik yang tegas sesuai ketentuan berlaku. Salah satu pasien bernama Yurizal Trihairawan meninggal dunia setelah sebelumnya mengaku harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. Keluhan tersebut dibagikannya ke sosial media sehingga mendapatkan komentar bernada sinis dari tenaga kesehatan. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Charles Honoris, menyayangkan atas tindakan tenaga kesehatan. Charles menilai seharusnya profesi tenaga kesehatan dibangun di atas nilai kemanusiaan, serta etika dan empati harus selalu terus dijaga. Dirinya juga meminta agar para tenaga kesehatan yang terlibat dapat diberikan sanksi etik yang tegas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ya, yang pertama saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya almarhum. Saya kira setiap pasien yang datang untuk mencari pertolongan berhak mendapatkan pelayanan yang manusiawi, penuh empati dan juga dihormati martabatnya. Tentu saya juga berharap kejadian ini bisa menjadi evaluasi bagi kita semua dan di kemudian hari tidak terulang kembali. Ketika ada tenaga kesehatan yang memberikan komentar yang tidak berempati, tentu ini sangat disayangkan karena profesi tenaga kesehatan dibangun di atas nilai kemanusiaan, sehingga etika dan empati harus selalu dijaga. Dan apabila nantinya terbukti para pelaku melanggar kode etik profesi, saya berharap ada pembinaan dan sanksi etik yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun yang lebih penting, peristiwa ini juga menjadi potret bahwa kapasitas pelayanan kesehatan kita masih belum memadai. Saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di banyak daerah masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu saya juga berharap anggaran negara harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa memperkuat pelayanan dasar. Jangan sampai masyarakat kita kesulitan ya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, karena melindungi hak masyarakat itu adalah kewajiban negara. Dari Jakarta, Fahrizal Farizkiano, Simpo TV melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat bersama Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia AFPI dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen memperkuat literasi keuangan sekaligus menyatakan perang terhadap pinjaman online ilegal. Komitmen tersebut ditegaskan PWI melalui workshop jurnalistik bertajuk Pintar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Kepentingan Publik yang digelar pada Kamis pagi di Jakarta. PWI Pusat, AFPI, dan OJK menggelar workshop bertajuk Pintar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Kepentingan Publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi wartawan dalam meliput isu keuangan digital, sekaligus memperkuat literasi keuangan masyarakat untuk mencegah maraknya pinjaman online ilegal. Menurut PWI, jaringan organisasi yang tersebar hingga kabupaten dan kota itu diharapkan mampu menjadi ujung tombak edukasi bagi masyarakat, khususnya di daerah yang rentan menjadi korban pinjol ilegal. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum AFPI Encik S. Jafar menyebut bahwa industri vintage pendanaan bersama hadir untuk membantu menutup kesenjangan pembiayaan nasional yang mencapai sekitar 1.650 triliun rupiah. Namun, celah pembiayaan tersebut juga dimanfaatkan oleh pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin, tanpa pengawasan dan sering menerapkan praktik penagihan yang merugikan masyarakat. Kenapa perlu kami literasikan? Di sini ada sebuah lembaga AFI, yaitu lembaga pinjaman pindar yang resmi yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perbantuan dalam melakukan pembiayaan kepada masyarakat dan UMKM di masyarakat kita. Oleh karenanya antara kita dengan AFP ini mendorong agar ayo bersama-sama kita meliterasi masyarakat, mengedukasi masyarakat melalui wartawan. Kita ini wartawan rasa-rasanya harus mendorong bagaimana pinjaman daring ini menjadi bagian yang betul-betul dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak jadi korban pinjaman online ilegal. Kita itu yang utama dari kami. Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif
sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami. Dengan kolaborasi dengan wartawan ini tentunya nantinya kami mengharapkan menghasilkan edukasi atau literasi kepada masyarakat yang paling bawah. Melalui kolaborasi ini, PWI Pusat, AFPI, dan OJK bersepakat memperluas program edukasi hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu membangun ekosistem keuangan digital yang sehat, meningkatkan literasi masyarakat, serta mempersempit ruang gerak pinjaman online ilegal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait BPS sebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, pemirsa, bersama saya Seli Sregar. Di mana pemirsa, sebanyak 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendapat undangan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk berdialog di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang 6 Agustus 2026. Sebanyak 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendapat undangan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk berdialog di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang 6 Agustus 2026. Kepala BRIF Arif Satria mengatakan, undangan tersebut merupakan kehormatan bagi para periset karena Presiden ingin melihat langsung perkembangan inovasi yang telah dihasilkan BRIN. Dalam kesempatan itu, BRIN akan memamerkan 150 hingga 200 produk inovasi yang telah dikurasi dan dikelompokkan ke dalam 12 klaster riset. Produk-produk tersebut mencakup bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, perumahan, antariksa, penerbangan nuklir, logam tanah jarang, hingga teknologi pendukung kampung nelayan dan program makan bergizi gratis. Ya, itu kami merasa terhormat dari BRIN karena para peneliti kami diundang ke istana untuk berdialog dengan Bapak Presiden sekaligus mendapat arahan dari Bapak Presiden. Karena memang beberapa kali kami melakukan presentasi temuan-temuan BRIN yang bisa digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa, persoalan sampah, persoalan giant seawall, kemudian juga persoalan air, persoalan pangan, dan juga persoalan lainnya. Presiden juga dijadwalkan berkeliling melihat langsung pameran inovasi dan berdialog dengan para peneliti di setiap klaster. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Badan Pusat Statistik merilis hasil Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia atau IKLHI tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Tercatat sebesar 83,28 poin atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 81,46 poin. Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia atau IKLHI tahun 2026 mencapai 83,28 poin. Hasil tersebut menorehkan rekor tertinggi IKLHI dan meningkat dibanding tahun 2025. Kepala BPS Amalia Adininggaru Widya Santi menyampaikan pengukuran IKLHI tersebut merupakan metodologi baru yang diterapkan oleh BPS yang mengukur kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara lebih komprehensif mulai tahun 2026. Amalia mengatakan penyempurnaan metodologi dilakukan untuk menggantikan Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia atau IKJHI yang selama ini digunakan.
Menurutnya, pembaruan tersebut dilakukan karena metode sebelumnya memiliki sejumlah keterbatasan, yakni hanya mengukur layanan di luar negeri, lebih berfokus pada hasil atau output layanan, serta masih mengacu pada regulasi lama. Sementara jika menggunakan metode lama, yakni IKJHI, hasil survei tetap meningkat signifikan menjadi 91,45 poin atau naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 88,46 poin. Untuk IKLHI yang dengan penyesuaian metode baru. Mulai tahun 2026, kami juga memperkenalkan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia sebagai indikator baru untuk mengukur kualitas layanan haji secara lebih komprehensif, mulai dari proses layanan sampai dengan outputnya. Sehingga sebagai kesimpulan, Bapak dan Ibu, bahwa nilai Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia atau IKLHI adalah penyempurnaan metodologi dari Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia atau IKJHI. Nilai IKLHI luar negeri tahun 2026 sebesar 82,71 dan nilai IKLHI dalam negeri tahun 2026 mencapai 83,85 dan indeks IKLHI secara keseluruhan mencapai 83,28 atau dalam indikator memuaskan. Survei IKLHI 2026 dilaksanakan terhadap 14.400 responden yang terdiri atas 1.600 orang untuk pengukuran layanan dalam negeri, serta masing-masing 6.400 haji gelombang pertama dan kedua untuk layanan di Arab Saudi. Berdasarkan titik pengamatan, bandara menjadi lokasi dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 84,76 poin, disusul Mekah 82,59 poin, dan Madinah 82,53 poin. Adapun kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna memperoleh nilai 79,70 poin. Terendah dibandingkan lokasi lainnya, meski tetap menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Khusus di Armusna, Amalia mengatakan seluruh jenis layanan mengalami peningkatan dibandingkan 2025. Peningkatan terbesar terjadi pada layanan konsumsi yang naik 4,85 poin menjadi 81,16 poin, diikuti transportasi yang meningkat 4,03 poin. Sementara layanan petugas haji mencapai 81,91 poin, layanan kesehatan 81,51 poin, layanan ibadah 80,46 poin, dan layanan akomodasi meningkat tipis menjadi 0,68 poin, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai hasil tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan pada fase puncak penyelenggaraan ibadah haji, terutama pada aspek konsumsi dan transportasi yang dirasakan langsung oleh jamaah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. BPS pemirsa mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 secara tahunan. BPS menyebut pertumbuhan ini didorong industri pengolahan, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas industri pengolahan, konsumsi rumah tangga saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional, serta investasi pemerintah dan swasta. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud menyebut, dari sisi produksi, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, dan konsumsi pemerintah menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Ringkasan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2026 dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,29% secara year on year. Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2026 adalah
industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat karena momentum libur dan Hari Besar Keagamaan Nasional serta peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Dari sisi global, BPS menyebut ekonomi mitra dagang utama Indonesia menunjukkan pergerakan beragam. Vietnam dan Malaysia mencatat penguatan ekonomi, sementara Singapura dan Korea Selatan tetap tumbuh secara tahunan, sedangkan Amerika Serikat dan Tiongkok mengalami perlambatan. Secara spasial, wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, BPS juga mencatat serapan tenaga kerja bertambah 522.000 orang pada Mei 2026. Kondisi tersebut mendorong tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,65%. Badan Pusat Statistik mencatat kondisi pasar tenaga kerja Indonesia membaik pada Mei 2026. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional, jumlah penduduk yang bekerja naik 522.000 orang menjadi 148,19 juta orang dibandingkan Februari 2026. Sementara jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statis BPSM Edi Mahmud mengatakan kenaikan jumlah pekerja terjadi pada pekerja penuh, paruh waktu dan setengah pengangguran. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 42,60 juta pekerja. Penduduk usia kerja, jumlah tersebut meningkat sebanyak 689.000 orang jika dibandingkan dengan Februari tahun 2026. Berikut perkembangan penduduk usia kerja pada bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Pertama, angkatan kerja itu mencapai 155,41 juta orang atau bertambah sebesar 497.000 orang. Yang kedua, untuk bukan angkatan kerja mencapai 64,82 juta orang atau meningkat sekitar 191.000 orang. Sebanyak 7,22 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2026 yang sebesar 4,68% atau turun sekitar 0,03 persen poin. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada laki-laki, pekerja laki-laki maupun perempuan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Seiring meningkatnya serapan tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,65% pada Mei 2026 atau lebih rendah 0,03 persen poin dibanding Februari 2026. BPS juga mencatat jumlah pekerja formal dan pekerja komuter turut mengalami peningkatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar gembira untuk warga Surabaya khususnya terkait dengan jumlah penerima perbaikan program rumah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menambah jumlah penerima perbaikan program rumah di Surabaya sebanyak 2.000 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau langsung rumah warga penerima program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Surabaya pada Selasa 5 Agustus 2026.
Dalam kunjungannya, Marwarar memastikan pemerintah akan memperluas jangkauan program guna membantu lebih banyak masyarakat mendapatkan hunian yang layak. Di hadapan warga dan jajaran pemerintah daerah, ia menegaskan pentingnya sosialisasi program secara masif agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat segera mengakses bantuan. Menurutnya, persyaratan penerima BSPS kini telah dipermudah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Menteri PKP juga mengapresiasi pelaksanaan program di lapangan yang dinilai tepat sasaran. Pemerintah pun memutuskan menambah kuota BSPS di Surabaya secara signifikan dari sebelumnya sekitar 1.096 unit menjadi sekitar 2.000 unit rumah. Program tambahan tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada 5 Agustus dan ditargetkan rampung pada 5 November 2026. Marwarar meminta seluruh pihak terkait untuk mengawasi pelaksanaan program agar seluruh target dapat diselesaikan tepat waktu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria bertemu dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa pada 5 Agustus 2026. Salah satu pembahasan utama ialah dukungan relaksasi pajak yang bersifat khusus untuk proses konsolidasi dan streamlining BUMN. Dalam rangka membahas percepatan transformasi BUMN, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria bertemu dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa pada Rabu 5 Agustus 2026. Salah satu fokus pembahasan utama ialah dukungan relaksasi pajak yang bersifat khusus untuk proses konsolidasi dan streamlining BUMN. Hal ini sebagai bagian dari upaya mempercepat restrukturisasi perusahaan negara. Kita akan minta untuk pajak dalam rangka streamlining, ini minta dari Kementerian Keuangan untuk keundangan mengenai pajak. Dan itu ada di undang-undang untuk kita proses streamlining supaya bisa cepat diselesaikan. Dukungan tersebut dinilai jadi bentuk sinergi antara BP BUMN, Danantara, dan Kementerian Keuangan agar transformasi BUMN berjalan lebih efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria menggelar pertemuan bersama jajaran Direksi Pertamina pada 5 Agustus 2026. Pertemuan tersebut untuk membahas upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Ketahanan energi jadi salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Dalam hal ini, Pertamina terus memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak atau BBM sebagai penopang aktivitas ekonomi dan mendukung target kemandirian energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Melalui penguatan koordinasi antara BP BUMN, Danantara, dan Pertamina, berbagai langkah strategis terus didorong. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria bertemu jajaran Direksi Pertamina pada Rabu 5 Agustus 2026. Pertemuan difokuskan pada strategi menjaga keamanan pasokan BBM, memastikan kendala distribusi energi di seluruh Indonesia, serta memperkuat kesiapan Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi nasional secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan implementasi pemikiran ekonom Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Hal ini disampaikan Menteri Koperasi dalam peluncuran buku Sumitro Joyo Hadikusumo, Anti Penjajahan dan Simposium Nasional di Jakarta pada 4 Agustus 2026. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi atas peluncuran buku Sumitro Joyo Hadikusumo sebagai kontribusi penting bagi penguatan pemikiran ekonomi nasional. Menko menyatakan bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP merupakan implementasi pemikiran ekonom Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo.
kasih atas peluncuran buku ini. Terus terang kita bukan lagi asik berdiskusi, sekarang sejarah sedang dijalankan. Dan oleh karena itu undang-undang perekonomian nasional ini sebenarnya menjadi penting. Karena memang harus diatur apa yang boleh dilakukan oleh BUMN dan apa yang tidak. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak oleh badan usaha swasta. Apa yang boleh dan apa yang tidak oleh badan usaha koperasi itu harus ada yang atur. Menurut pendapat saya ini harus diatur payung hukumnya berupa undang-undang perekonomian. Mudah-mudahan Yayasan Nusantara Center bersama dengan semua pihak bisa mendorong lahirnya undang-undang perekonomian. Dalam momen itu, Menko pun menegaskan bahwa KDKMP dirancang bukan hanya sebagai penyalur barang bersubsidi, tetapi jadi pusat penggerak ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Di satu sisi, Menko pun menyadari bahwa pelaksanaan KDKMP masih menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karenanya, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar operasional KDKMP berjalan optimal. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Kesehatan berkolaborasi dalam proses penyempurnaan tata kelola program makan bergizi gratis dengan pakar gizi se-Indonesia. Aspek penting pada kesempatan pertemuan ini dibahas mulai dari pelaksanaan teknis program MBG hingga dampak program ke semua sektor yang ada. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan pertemuan bersama sejumlah pakar gizi ini dilibatkan untuk mencari masukan teknis terhadap implementasi pelaksanaan di lapangan. Sudaryono menekankan pelibatan pakar gizi, koki, hingga pelaku industri catering. Kali ini ditujukan dalam evaluasi program makan bergizi gratis di bawah kepemimpinannya agar kualitas pelaksanaan dapat tercapai. BGN akan terus membuka ruang kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, pakar gizi, hingga seluruh pemangku kepentingan terkait untuk proses penyempurnaan pelaksanaan MBG. Hal ini disampaikan Sudaryono saat memberikan keterangan pers di kantor Kemenkes Jakarta pada Rabu malam. Banyak sekali masukan yang kami terima, ya banyak hal ya, dari mulai porsi, dari mulai 3T, kemudian dari mulai keamanan supaya nggak keracunan seperti apa, kemudian dari mulai bagaimana pelibatan ahli gizi, bagaimana pelibatan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan lain-lain. Nah, ini kami hari ini mendapatkan insight yang sangat banyak, khususnya melalui diskusi pada malam hari ini. Dan ini bukan diskusi yang pertama. Mohon maaf, ini adalah diskusi yang pertama, tapi saya berharap ini bukanlah diskusi yang terakhir. Rencana kami akan membuat semacam grup diskusi, ya. Kemudian kami bisa terus berdiskusinya itu nggak cuma sekali hari ini, tapi terus kemudian kita bisa mendapatkan input, outputnya perbaikan, dan kedepannya menjadi semakin lebih baik, prima, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyoroti kasus keracunan pada pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah yang disebabkan oleh pelanggaran dari standar operasional prosedur itu sendiri. Guna mencegah kasus keracunan terulang kembali, pemerintah segera melibatkan aparat kepolisian bila mana ditemukan indikasi tindak pidana. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengidentifikasi titik permasalahan dalam proses penyelenggaraan makanan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG Semarang dan Papua. Kemenkes dan Badan Gizi Nasional pun menyoroti setiap SPPG yang beroperasi harus memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS untuk menekan indikasi pelanggaran yang ada. Di samping itu, menurutnya, kepemimpinan Kepala BGN saat ini tanggap merespon berbagai polemik teknis di lapangan, mulai dari pelanggaran standar operasional hingga kasus keracunan terhadap penerima manfaat. Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Senada dengan Budi, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir setiap pelanggaran operasional oleh pihak SPPG, serta akan melibatkan kepolisian bila mana menemukan indikasi tindak pidana. Kami melihat beberapa sebab gitu ya, ini kita ngomong lebih umum gitu. Ada yang misalnya SOP-nya
dia masaknya kecepatan. Kalau di Papua kita lihat dari log dapurnya itu kan kita ada sistem lognya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan apa, kapan dimasak itu ada. Jadi memang memulai masaknya kecepatan. Kalau nggak salah jam 7 atau setengah 8 hari sebelumnya untuk diberi makan di hari berikutnya di jam 11. Jadi itu sudah melanggar, termasuk yang di Semarang juga sama. Dia mulai masak jam 9 malam. Ini sekarang tinggal bagaimana. Ini kan masalah kedisiplinan, ya kan. Nah, ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Memang kalau ada ya kita serahkan semua. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi lulusan terbaik IPDN Angkatan 2026 yang berasal dari keluarga sederhana. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti keberhasilan seleksi berbasis prestasi dan meritorasi. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sistem seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN yang dinilai mampu menjaring putra-putri terbaik bangsa dari berbagai latar belakang. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan kepada Pamong Praja Muda IPDN Angkatan ke-33 tahun 2026 di Jatinangor, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Presiden Prabowo mengungkapkan kebanggaannya setelah mengetahui 10 lulusan terbaik IPDN berasal dari keluarga sederhana, mulai dari anak buruh, petani, hingga bintara. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan penerapan prinsip meritokrasi yang memberikan kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk berprestasi. Sebelum naik podium, saya dapat laporan dari Menteri Dalam Negeri. Bapak Presiden, 10 lulusan terbaik dari angkatan ini, semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ini tadi saya disampaikan ada yang anaknya buruh, ada anak tani, ada ya kalau dari TNI anak bintara. Ini membuktikan bahwa seleksi IPDN yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri berhasil. Kita inginkan seleksinya benar. Putra-putri yang terbaik bangsa. Anak siapapun. Ini membuktikan NKRI berhasil. Kalau anak buruh harian bisa lulus menjadi pamong praja, siapa tahu suatu saat dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Kepala negara menegaskan keberhasilan para lulusan tersebut menjadi bukti bahwa setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk mengabdi dan menjadi pemimpin masa depan. Presiden Prabowo berpesan agar para pamong praja muda menjaga nama baik keluarga, alma mater dan negara melalui pengabdian terbaik kepada masyarakat. Saya juga berpesan, buatlah orang tua selalu bangga dengan Anda. Buatlah alma matermu bangga. Yang paling penting, buatlah rakyat Indonesia bangga dengan pamong prajanya. Selamat bertugas. Selamat mengabdi kepada bangsa dan negara. Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi kekuatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kalian semua dimanapun kalian bertugas dan mengabdi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Beragam informasi dari mancanegara, salah satunya Iran tegaskan tak ada negosiasi langsung dengan Amerika Serikat, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam. Di mana pemirsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menghubungi Washington untuk melanjutkan perundingan. Menurut Trump, perkembangan negosiasi berlangsung positif dan hasilnya diperkirakan akan mulai terlihat dalam 48 jam. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menjawab pertanyaan wartawan sebelum bertolak dari Los Angeles menuju Las Vegas. Ia menyatakan pembahasan dengan Iran terus berlangsung dan menunjukkan kemajuan. Trump juga mengklaim pihak Iran menghubunginya untuk meminta dimulainya pembicaraan. Menurutnya, Teheran ingin mencapai kesepakatan dan menghindari eskalasi militer lebih lanjut. Trump menambahkan pemerintahannya akan menunggu perkembangan negosiasi dalam 2 hari ke depan. Hingga berita ini disusun, pihak Iran belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran menegaskan belum menjalin negosiasi langsung dengan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz. Meski demikian, Teheran mengakui terus menerima pesan dari Washington di tengah upaya penyelesaian krisis di kawasan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi menyatakan pembahasan dengan Oman mengenai pengaturan baru di Selat Hormuz telah mencapai kemajuan signifikan dan hampir difinalisasi. Menurutnya, kesepahaman tersebut mencakup pengaturan jalur pelayaran baru serta tata kelola lalu lintas maritim yang disepakati bersama Oman. Namun hal itu tidak serta-merta berarti Selat Hormuz akan dibuka kembali dalam waktu dekat. وارد فاز اجرایی بشود اینها در واقع منوط به این هستش که طرف دیگر این الزامات رو برآورده بکند. حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، نه مذاکره ای نیست. البته ما پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کردیم چندین روز قبل که این پیام‌ها تداوم هم دارد که آمریکا آمادگی کامل برای برگشت به تعهدات خودش دارد. ببینید اینها دریافت. Garibabadi menegaskan pembukaan kembali Selat Hormuz tetap bergantung pada keputusan otoritas tertinggi Iran serta perkembangan situasi keamanan di kawasan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pembahasan dengan Iran berlangsung dengan baik dan menyebut kedua pihak akan mengetahui hasilnya dalam waktu 48 jam. Namun Teheran berulang kali membantah adanya perundingan langsung dengan Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah rumah sakit di kota Donetsk dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan drone yang diduga dilancarkan Ukraina. Insiden ini pemirsa menyebabkan 1 orang tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Rekaman video memperlihatkan petugas darurat membersihkan puing-puing di dalam gedung rumah sakit. Beberapa bagian bangunan tampak mengalami kerusakan dengan bekas pecahan material dan darah masih terlihat di lantai. Wali Kota Donetsk Alexei Kolemzin menyatakan seorang perempuan kelahiran tahun 1948 tewas dalam serangan tersebut. Sementara 2 perempuan lain kelahiran tahun 1946 dan 1952 dilaporkan mengalami luka-luka. Hingga berita ini diturunkan, pihak Ukraina belum memberikan tanggapan resmi atas insiden tersebut. Sebelumnya, Kiev berulang kali menyatakan tidak menargetkan warga sipil maupun fasilitas sipil dalam operasi militernya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Limbe di barat daya Kamerun memicu banjir dan tanah longsor yang menyebabkan 3 orang tewas. Bencana tersebut juga merusak permukiman dan mengganggu aktivitas warga di sejumlah kawasan.
Rekaman memperlihatkan derasnya arus banjir yang menerjang jalan-jalan kota saat warga dan kendaraan berupaya menerobos genangan. Sejumlah bangunan tampak terendam sementara puing-puing dan perabotan berserakan di lokasi yang terdampak. Di kawasan Bende, sebuah rumah roboh setelah lereng yang jenuh oleh air hujan mengalami longsor. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi 3 jenazah dari reruntuhan bangunan. Salah satu warga mengaku sempat berusaha menyelamatkan anak-anaknya saat melihat rumah mulai roboh. Namun pemilik rumah disebut kehilangan 3 anaknya dalam peristiwa tersebut dan kini masih menjalani perawatan medis. It happened this morning at 6:12. I was washing my dresses, so later on I see thunder strike 3 times. I want to turn behind to see the house have just collapsed, fall down. So I struggled to move my children. But my landlord lost his 3 children. Menurut laporan setempat, korban tewas terdiri dari seorang anak perempuan berusia sekitar 14 tahun, 1 orang perempuan berusia sekitar 30 tahun, dan 1 orang ibu hamil berusia sekitar 33 tahun. Hingga kini, otoritas masih melakukan pendataan kerusakan di berbagai wilayah Limbe. Banjir juga dilaporkan merendam sejumlah fasilitas kesehatan dan memutus akses jalan di beberapa kawasan. Badan Meteorologi setempat memperkirakan hujan masih akan berlangsung hingga akhir pekan. Kondisi tanah yang sudah jenuh air meningkatkan resiko terjadinya banjir dan tanah longsor susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, gelombang panas ekstrim melanda Provinsi Basra, Irak Selatan dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius. Kondisi ini memaksa warga mencari berbagai cara untuk meredakan panas, mulai dari membeli balok es hingga memadati kolam renang. Rekaman memperlihatkan warga berjalan di bawah terik matahari dengan menggunakan payung. Sementara petugas lalu lintas berlindung dari paparan sinar matahari saat tetap mengatur arus kendaraan. Sebagian warga memilih membeli balok es untuk menjaga air minum tetap dingin selama beraktivitas. Mereka mengaku pasokan listrik yang tidak stabil membuat lemari es tidak mampu menjaga suhu air secara optimal. والله جاي اخذ ثلج هنا للطريق لان درجات الحراره كلش عاليه عندنا بالبصره. يعني ما تتوقع تقريبا بال57 55 اتوقع. وما نتحمل الاجواء والكهرباء ماكو تعرف الوضعيه مو مستقره الكهرباء. فما تتحمل الثلاجات تتبرد حتى تلاحق عليه فنجيب لنا ماي على مود نبرد الماي للطريق وللسفره مالتنا وشويه تساعدنا بالبروده. Di sisi lain, kolam renang dipenuhi pengunjung yang datang untuk mendinginkan tubuh di tengah panas yang menyengat. Pengelola kolam menyebut jumlah pengunjung meningkat tajam seiring naiknya suhu udara. Pemerintah Provinsi Basra menetapkan hari libur resmi akibat cuaca ekstrim. Media lokal juga melaporkan sejumlah provinsi lain menghentikan jam kerja pegawai pemerintah demi mengurangi risiko paparan panas. أسمحنا بالأعداد الكبيرة في الزخم بسبب أجواء البصرة ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى 50 وأعلنت محافظة البصرة بتعطيل دوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. Badan Meteorologi Irak memperkirakan suhu di Basra dan sejumlah wilayah selatan serta tengah mencapai 50 derajat Celcius. Sementara suhu di Baghdad diperkirakan menyentuh 49 derajat Celcius. Kondisi panas ekstrim seperti ini menjadi fenomena yang hampir setiap tahun melanda wilayah tengah dan selatan Irak saat musim panas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah yang melalap sebuah pabrik kimia di Santiago, Chili. Kebakaran besar ini memicu serangkaian ledakan dan menyelimuti wilayah Quilicura dengan asap hitam pekat yang diduga mengandung zat berbahaya. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kawasan pabrik Panimex. Puluhan mobil pemadam dan ratusan petugas diterjunkan untuk mengendalikan api yang terus membesar. Pihak berwenang menyebutkan sekitar 20 pekerja berhasil dievakuasi saat kebakaran terjadi. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka. Sekitar 300 petugas pemadam dengan 40 unit mobil pemadam dilibatkan dalam operasi ini. Polisi menduga kebakaran dipicu oleh kebocoran amonia, namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Insiden ini merupakan darurat besar keempat yang terjadi di fasilitas Panimex sejak tahun 2013. Peristiwa berulang ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap standar keselamatan di pabrik tersebut.
En este momento nos encontramos en una emergencia. Aquí hay explosión de químicos, se está incendiando una empresa que lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre. Lamentamos profundamente que este tipo de situaciones se den una y otra vez y que las empresas no tomen las acciones necesarias para resguardar a sus trabajadores y trabajadoras, ni menos a la comunidad. Pemerintah daerah sementara menutup sekolah di wilayah Kuilikura dan mengimbau warga tetap berada di dalam rumah. Jalan di sekitar lokasi kebakaran juga ditutup demi menjaga keselamatan masyarakat. Petugas pemadam terus berupaya mengendalikan api sambil memastikan tidak ada penyebab bahan berbahaya ke wilayah sekitar. Penyelidikan mengenai penyebab pasti kebakaran masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lonjakan kedatangan migran dari Maroko memicu krisis kemanusiaan di Ceuta, wilayah otonom Spanyol di pantai Mediterania, Afrika Utara. Ratusan anak tanpa pendamping terpaksa tidur di jalanan sambil menunggu tempat di pusat penampungan. Rekaman memperlihatkan anak-anak bermain di sekitar kemah darurat, sementara sebagian lainnya tidur di atas kasur yang diletakkan di luar sebuah gudang. Sejumlah keluarga juga bertahan di tenda sementara karena fasilitas penampungan tidak lagi mampu menampung lonjakan pendatang. Berdasarkan hukum Spanyol, anak-anak migran tanpa pendamping ditempatkan di bawah perlindungan layanan kesejahteraan anak sambil menunggu proses penilaian khusus mereka dan tidak langsung dikembalikan ke Maroko. Pemerintah Spanyol menyatakan sekitar 50 hingga 60 ribu orang memasuki Ceuta dari Maroko dalam 2 hari pekan lalu. Salah satu remaja migran mengaku sempat bertahan selama 3 hari di hutan tanpa makanan dan air minum, sambil berharap dapat masuk ke pusat penampungan dan melanjutkan pendidikan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut gelombang masuknya migran sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah disebut tengah bekerja sama dengan Maroko untuk mempercepat proses pemulangan migran dan memulihkan pengendalian di perbatasan. Sementara itu, seorang anak perempuan mengaku mengalami cedera di kaki saat menyeberang perbatasan dan menyebut petugas tidak membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Otoritas Ceuta menyatakan kondisi saat ini telah berkembang menjadi darurat kemanusiaan dan sosial di tengah meningkatnya tekanan politik di Spanyol dan Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lebih dari 2.000 truk tertahan di jalur perbatasan Argentina dan Chili setelah lintasan pegunungan Cristo Redentor ditutup selama 20 hari akibat badai salju hebat. Kondisi ini memicu kerugian besar bagi para supir dan perusahaan angkutan. Ribuan truk terlihat berderet di sepanjang jalur Cristo Redentor, koridor utama yang menghubungkan Argentina dan Chile melintasi pegunungan Andes. Para sopir hanya bisa menunggu sambil berharap jalur segera dibuka kembali. Seorang sopir truk asal Brazil, Diego Barbieri, mengaku harus bertahan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ia harus berjalan kaki ke kota dan membayar sendiri biaya mandi serta keperluan lainnya. Sementara itu, sopir asal Bolivia, Ronald Sandoval, mengatakan ia dan rekan-rekannya berusaha tetap tenang dan berjalan-jalan ke kota agar tidak tertekan selama menunggu. Selama truk tidak beroperasi, para supir tetap harus menanggung biaya bahan bakar, makanan, perawatan kendaraan, serta biaya operasional lainnya tanpa memperoleh pemasukan. Warga Provinsi Mendoza turut memberikan bantuan kepada para sopir dengan membagikan makan siang dan air minum setiap hari. Para sopir memperkirakan penumpukan ribuan truk di kedua sisi perbatasan akan memperpanjang waktu distribusi barang dan menambah kerugian bagi perusahaan logistik. Hingga kini petugas masih berupaya membersihkan jalur dari timbunan salju. Namun perakiraan cuaca menunjukkan potensi turunnya salju baru sehingga pembukaan kembali lintasan masih belum dapat dipastikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lonjakan debit sungai Iguazu memaksa otoritas Argentina menutup sementara kawasan Devil's Road, ikon utama air terjun Iguazu. Penutupan dilakukan untuk melindungi infrastruktur wisata dan menjaga keselamatan pengunjung. Kawasan Devil's Road, daya tarik utama Taman Nasional Iguazu resmi ditutup sementara, menyusul meningkatnya debit sungai Iguazu yang dapat membahayakan jalur wisata. Otoritas Taman Nasional bersama pengelola kawasan mulai membongkar sebagian lantai dan anjungan pandang untuk mencegah kerusakan akibat terjangan arus yang semakin deras.
Pekerjaan ini diperkirakan berlangsung selama 40 hari. Keputusan penutupan diambil setelah terjadi lonjakan debit sungai serta adanya perakiraan perubahan kondisi hidrologi yang masih berlanjut di wilayah tersebut. Meski demikian, kegiatan wisata di Taman Nasional Iguazu tidak dihentikan sepenuhnya. Pengunjung masih dapat menikmati jalur alam dan sejumlah area wisata lain yang tetap dibuka. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu pembukaan kembali Devil's Road. Otoritas menyatakan keputusan tersebut akan bergantung pada kondisi debit sungai, cuaca, serta selesainya pemasangan kembali fasilitas yang dibongkar. Devil's Road merupakan titik paling ikonik di kawasan air terjun Iguazu dengan ketinggian lebih dari 80 meter. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi wisata alam paling populer di Argentina dan menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perbukitan di Provinsi Guizhou, Tiongkok berubah menjadi lautan bunga hortensia berwarna-warni. Jutaan kuntum bunga yang sedang mekar menarik wisatawan untuk menikmati pemandangan sekaligus berburu foto. Hamparan bunga hortensia berwarna biru, merah muda, ungu dan putih menyelimuti perbukitan di Guizhou, Lamblossom Garden. Jalur setapak dan tangga yang dikelilingi bunga dipenuhi wisatawan yang berjalan santai sambil mengabadikan momen. Para pengunjung menilai taman ini memiliki hamparan hortensia yang sangat melimpah dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ia bahkan merekomendasikan tempat ini bagi siapa saja yang ingin melakukan sesi pemotretan. Daya tarik lain di taman ini adalah rusa Sika yang berkeliaran bebas, sehingga kawasan tersebut dijuluki sebagai Nara Mini versi Guizhou. Hu mengaku terkesan dengan kehadiran rusa, air terjun, dan hamparan bunga yang memperindah kawasan. Pengunjung lain, Zhang mengatakan baru pertama kali melihat ladang hortensia seluas itu. Menurutnya perjalanan ke taman tersebut sangat berkesan dan sepadan dengan usaha yang dilakukan. Guizhou Lamblossom Garden membentang di atas lahan seluas sekitar 67 hektar dan memiliki lebih dari 70 varietas hortensia. Warna hortensia dapat berubah secara alami menjadi biru, merah muda dan ungu atau bergantung tingkat keasaman tanah. Fenomena ini menciptakan pemandangan yang berbeda sepanjang musim berbunga yang berlangsung dari Mei hingga Oktober. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seekor induk lumba-lumba hidung botol atau Bottlenose dolphin terekam terus membawa anaknya yang telah mati di perairan Kombana Bay, Australia. Perilaku ini terus dilakukan selama beberapa hari setelah anaknya mati. Rekaman memperlihatkan induk lumba-lumba bernama Fraggle menyeimbangkan tubuh anaknya di atas moncong dan punggungnya saat muncul ke permukaan untuk bernapas. Setiap kali tubuh anaknya mulai tenggelam, Fraggle kembali mengangkatnya ke atas permukaan air. Sejumlah lumba-lumba lain dari kelompoknya juga terlihat terus berenang di sisi Fraggle. Kehadiran mereka menggambarkan kuatnya ikatan sosial antar anggota kelompok lumba-lumba hidung botol. Peneliti dari Geograph Marine Research menjelaskan anak lumba-lumba itu bertahan hidup selama sekitar 2 pekan setelah dilahirkan sebelum akhirnya mati. Mereka menyebut perilaku induk yang terus membawa anaknya ini pernah ditemukan pada kasus serupa di belahan dunia. Hingga kini para ilmuwan masih meneliti penyebab pasti perilaku tersebut. Namun mereka menduga tindakan itu berkaitan dengan ikatan keibuan yang kuat dan respon duka atas kehilangan anaknya. Lumba-lumba hidung botol di Kombana Bay diketahui memiliki hubungan sosial yang juga erat dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membesarkan anaknya. Peristiwa ini kembali menunjukkan kompleksnya perilaku sosial mamalia laut tersebut, serta pentingnya upaya penelitian dan konservasi di habitat alaminya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.